itu tandanya aba-aba dari Allah, nikmat satu-satu diambil kembali. Siapa mereka orang-orang yang terbaik itu? Yang dilahirkan Allah ke atas dunia untuk manusia adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Bersama-sama mulai ceramah habis maghrib, selesainya sebelum isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju pengampunan Allah yang Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Surah Ali Imran ayat 133. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia-Nya, anugerah-Nya yang tak putus-putusnya. Sampai saat ini kita masih mengenyam nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukur kita perbanyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah taklim Musholla Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus teman saya Pak Ashab yang di sebelah kiri saya setia menemani saya untuk merekam video YouTube channel FKSMM Sunggal Kutalim Baru Deli Serdang. Forum komunikasi seluruh masjid dan mushola yang sudah tergabung lebih kurang 25 masjid. Maka setiap Ahad subuh itu diadakan pengajian dari satu masjid ke masjid yang lain. Lebih kurang jamaah yang hadir itu sekitar 300 orang. Subhanallah, luar biasa. Nah, malam ini dengan izin Allah atas qudrat dan iradahnya kita bisa bertemu kembali untuk meneruskan kajian-kajian kita. Dan ini nanti bisa dilihat, ditonton
setiap kajian-kajian lewat YouTube, yaitu channel FKSMM. Nanti dibuka di rumah Pak masing-masing ya kan. Insya Allah bisa berbagai macam ustadz-ustadz ada di sana. Bisa kita nonton sambil minum kopi pagi hari, bisa santai bersama keluarga, sore, malam, dimanapun kita bisa menambah ilmu, pengetahuan yang insya Allah bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pengajian kita pada yang lalu, yaitu tentang mengatasi masalah dengan istighfar. Sudah saya katakan bahwa hidup ini memang banyak masalah. Tidak ada manusia hidup tanpa masalah. Yang kecil, yang menengah, yang sedang, yang besar. Masalah itu ada. Dan masalah itu berganti-ganti meliputi seluruh manusia di dunia ini, termasuk kita-kita ini. Itulah problem hidup yang harus kita hadapi. Tidak boleh kita lari dari masalah, tapi kita harus menghadapi dengan masalah itu, lalu mohon bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kita jangan cari masalah. Pepatah mengatakan tidak ada beban, batu digalas katanya. Enggak ada masalah tapi cari masalah. Iku jenenge golek molo. Jadi kalau kita cari masalah, dimanapun ada masalah. Tapi kalau kita menghindar dari masalah, insya Allah minim masalah dalam hidup ini, kecuali kalau masalah problem itu untuk menguji keimanan kita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya adalah perbanyak mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun padamu ya Allah, aku bertobat. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jawabul Kafi, beliau mengatakan bahwa sebahagian siksaan yang ditimpakan pada manusia adalah dicabutnya nikmat, diambilnya nikmat. Dulu dia sehat, sekarang dia sakit. Kita ini dulu sehat semua kita, Pak. Kapan itu? Waktu anak-anak pulang sekolah, perut lapar, datang kawannya, yuk main layang, ayo main guli, ayo main bilun, ayo. Bukan dia terus ke rumah makan, minum, istirahat, tidak. Sementara kita pulang kerja, sampai rumah telentang gitu, kecapean. Minum bang, alah nantilah istirahat dulu. Makan bang, mengkuailah. Kapan? Udah tua. Jadi waktu anak-anak nggak ada problem bagi dia, yang penting main-main. Di depan rumah saya itu ada lapangan voli. Panas terik tengah hari, anak-anak umur-umur SD main voli, Pak, coba. Ada yang nggak pakai baju. Tadi kan panas tadi siang, Pak.
Semalam panas, luar biasa panasnya. Suhunya tinggi. Tahan Pak, minum enggak. Itu anak-anak. Coba kalau kita. Wah, letoy. Udah tua-tua gini. Dulu sehat, sekarang sakit. Encok, rematik, apa lagi? Semurat. Urat aja kurang asem. Dulu nggak ada asam urat, ya. Yang ada asam Jawa, asam blugur, asam sunti. Ya kan? Sekarang ada asam urat pula ya kan. Ngilu-ngilu, dengkul ngilu-ngilu, betis ngilu-ngilu, persendian ngilu-ngilu. Itu tandanya aba-aba dari Allah, nikmat satu-satu diambil kembali. Kenapa? Karena kita kurang amanah terhadap nikmat Allah. Dikasih sehat, enggak sholat. Dikasih sehat, enggak beramal. Dikasih sehat, enggak ke masjid. Dikasih sehat, enggak mau ngaji. Ngenteni, sakit. Dibikin Allah sakit stroke sekalian. Enggak bisa apa-apa. Masjid Pak, aduh sakit, stroke. Loh, bien sehat, tapi lali. Tak mau, ogah, moh. Maka bangkit kita dari keterpurukan iman, bangkit dari keterpurukan amal. Nah sekarang perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya minta ampun, tetapi wa atubu ilaih, aku tobat padamu ya Allah. Kalau dulu malas beramal, sekarang rajin beramal. Kalau dulu malas sholat, sekarang rajin sholat. Kalau dulu malas ngaji, sekarang rajin ngaji. Kalau dulu ngumpul-ngumpul ngobrol, sekarang ngumpul-ngumpul cerita agama, cerita pengajian. Kalau dulu ngumpul-ngumpul main truk, sekarang ngumpul-ngumpul baca Al-Quran. Nah begitu kita. Artinya semakin hari, semakin sadar, semakin hari, semakin tahu bahwa dulu aku banyak kesalahan, dulu aku banyak dosa, dulu aku banyak lalai. Sekarang udahlah, umurku udah 50, umurku 55, umurku udah 60, aku mau pergi menghadap Allah. Apa yang aku bawa, tidak ada yang dibawa. Aku ingin pergi menghadap Allah, yang kubawa adalah iman dan amal-amal soleh. Betul Pak? Itu yang dibawa kan? Jadi kalau tahulah yang dibawa iman dan amal, mari kita berjuang untuk memperkokoh iman dan berjuang untuk memperbanyak amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Maka orang yang menyesal, orang yang bertaubat, itu disebut Allah Habibullah, kekasih Allah.
Karena dia ingin membersihkan hatinya, ingin membersihkan dirinya dari kesalahan, dari dosa, dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dan dia tidak ingin ada hijab terhadap dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hijab itu adalah dosa. Maka dia gempur dosa itu dengan istighfar, mohon ampun dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yakhruju minad dunya bi ghairi iman dakhalan nar. Siapa yang meninggalkan dunia menghadap Allah, berarti orang ini mati bi ghairi iman, tanpa iman, maka tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai kita dipanggil Allah lebih dulu di saat kita masih banyak dosa dan kesalahan. Jangan sampai kita dipanggil Allah terlebih dahulu di saat kita banyak dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita belum mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh karena itu Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, bergegaslah. Maknanya jangan ditunda. Jangan ngomong nantilah ke masjid. Pak ke masjid nantilah. Pak sholat mengko. Pak beramal kan masih ada waktu, sibuk kali kamu. Udah urus saja dirimu. Wah, ini orang-orang yang nggak tahu diri ya kayak begini, Pak. Diajak berbuat baik malah marah kadang-kadang. Jadi Pak, kalau kita ngajak orang dia marah, kita berhenti nggak? Berhenti apa jalan terus? Kita ngajak orang? Jalan terus kan? Tengok Pak Lubis ya kan, dia ngajak orang, nggak bosan-bosan deh. Ayo Pak ke masjid. Apa urusanmu? Kamu yang duluan sana, masuk surga duluan. Aku masuk neraka menjadilah daripada nggak masuk kemana-mana. Oh. Besok datang lagi Pak Lubis ya kan. Pak, ayo ke masjid. Udah urusannya dirimu. Rewel kali pun kamu. Nah, besok diajak lagi. Pak, masjid Pak. Iyalah. Muak pun aku nengok. Batang hidungmu. Akhirnya dia ke masjid. Jadi yang seperti itulah dikatakan da'i. Mengajak orang dari tempat maksiat menuju tempat yang baik. Mengajak orang dari kafir menuju iman. Mengajak orang dari maksiat menuju ma'ruf, kebaikan. Itulah yang disebut dengan da'i. Itulah kawan-kawan kita Pak. Majelis tabligh itu kan. Yang disebut orang jalan gajah. Apa namanya? Majelis kompor, kata orang bawa kompor sana kemari ya kan. Ada yang bilang kalkun lagi, macam-macam. Cemohan orangnya kan.
Padahal itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Dulu di India, Pak, tablik seperti ini nggak boleh nih di India. Di masjid nggak boleh, di musola nggak boleh. Nah, makanya majelis tablik itu punya inisiatif. Tabliknya bergerilya. Ke pajak, ke warung, ke kafe, ke hotel, begitu. Jadi nggak kalah cara ya kan, nggak mati akal untuk mendakwahkan Islam ini. Maka Allah mengatakan kuntum khairu ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik itu? Bukan orang yang hajinya mondar-mandir setiap tahun. Bukan yang infaknya paling banyak. Bukan yang baca Qur'annya paling hebat. Bukan yang zikirnya paling banyak. Bukan kebaikannya paling banyak. Tapi Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Siapa mereka orang-orang yang terbaik itu? Yang dilahirkan Allah ke atas dunia untuk manusia adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Subhanallah. Itulah yang terbaik kata Allah, Pak. Kalau saya ceramah ini, Pak, udah kumpul orang ke masjid, kumpul orang ke musola, baru saya ceramah. Dan yang hadir sudah baik-baik semua orangnya. Betul. Kan baik-baik semua orangnya kan. Udah sholat, udah baca Quran, udah rajin zikir, udah rajin sedekah, udah rajin bawa makanan. Rajin semua. Baru saya ceramahi. Berarti saya nggak lebih hebat dari majelis tabligh. Yang bila orang jalan gajah itu. Coba, yang garong, ayo Pak masjid. Saya belum sanggup tuh ah. Yang main biliar, masuk dia ke situ. Bukan main biliar dia enggak. Ngajak orang main biliar supaya sholat. Kadang-kadang kena pentung dia. Orang main judi, ayo main masjid. Luar biasa. Itu ada di Jakarta namanya Gus Miftah itu. Dia ceramahnya di tempat-tempat lokalisasi WTS, Bapak. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu nggak ada yang nyeramahi. Yang ada kan langganan dia yang masuk, ya kan? Ustaz nggak masuk ke situ. Nah, Gus Miftah masuk ke situ, Pak. Dia ceramahi semua itu. Ya orang heran lah, ini mau nyari apa-apa gitu, cari langganan apa-apa gitu kan. Supaya dia mau nyeramahi orang-orang wanita tunasila itu coba. Begitulah luar biasanya para dai-dai itu, Pak. Yang intinya adalah mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang dari perbuatan mungkar dalam kehidupan ini. Sebab kalau ini tidak dilakukan bahaya, Pak. Ada suatu kampung itu rajin beramal, rajin ibadah, zikirnya hebat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gigi 2. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awak supir baru gigi 1, tetangga sebelah langsung colok gigi 4. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Oh, tak biari aja. Tak biari, Pak. Enggak saya tutup. Lama-lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lemes sendiri dia. Itu di perwiritan sering itu, Pak. Kadang ustaz kan disuruh bawa apa? Bawa zikir ya kan. Baru gigit satu ya. La ilaha illallah. Udah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Awak belum masuk gigit 3, udah gigit 4. Hah? Ndang wis ya kan. Ndang wis. Biar cepat habis ya kan. Tapi nggak tahu dia bahayanya kan, nggak ditutup-tutup, wah sampai lemes dia. Kayak bapak-bapak awas-awas lah kalau bawa zikir, ya kan. Nah gituin aja nanti ya kan. Kalau ada yang nyolok gigi 4 duluan ya kan, nah, biari aja, jangan aja kono ya kan. Nggak usah tutup-tutup ya kan. Segala sesuatunya hebat di kampung itu, Pak. Tapi sayang tidak ada orang yang menyuruh untuk berbuat baik, tidak ada orang yang melarang berbuat kemungkaran di kampung itu. Ada judi di kampung itu, ada maksiat, ada zina, ada macam-macam lah. Nggak ada yang peduli. Akhirnya Allah menurunkan bencana. Kok bisa turun bencana? Padahal zikirnya hebat, sholatnya hebat. Di masjid banyak orang sholat. Di kampung itu rajin beramal ibadah. Tapi kok diturunkan bencana oleh Allah? Karena cuek dengan kemungkaran. Gak ada orang yang nyuruh berbuat baik. Tidak ada orang yang melarang kemungkaran di kampung itu. Nah, makanya oleh karena itu kita harus berbuat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kampung kita, Pak. Maka kita harus perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peredam segala murka Allah adalah perbanyak astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku mohon ampun padamu ya Allah, dan aku bertaubat atas dosa-dosaku selama ini ya Allah kepadamu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisah, berbuat keji, judi, mabuk, sabu-sabu, narkoba, nikem ustad, ya kan, nikem ulama, auzolamu ampusahum, atau dia menganiaya dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri, nggak sholat, itu dirinya dizolimi, nggak sholat, nggak ibadah, dirinya dizolimi. Kalau dia nggak ibadah, bukan orang lain yang rugi, tapi dirinya yang rugi. Kalau dia sholat, dianya yang beruntung. Jadi ada orang yang menzolimi dirinya sendiri. Dia biarkan dirinya kotor, dia biarkan dirinya bergelimang kemungkaran dan kemaksiatan, tanpa dia bangkit dari keterpurukan dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Maka Allah katakan fastaghfaru lizunubihim. Zakarallaha fastaghfaru lizunubihim. Maka ingat Allah. Minta ampun kepada Allah. Berbuat fahisah, menzalimi dirinya sendiri, ingat Allah. Kembali kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kamu sudah bertobat
Kalau kamu sudah minta ampun kepada Allah, maka jangan kau perbuat lagi dosa-dosa, sedangkan kamu mengetahui yang kamu lakukan itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita hamba Allah yang senantiasa membersihkan jiwa kita, hati kita, diri kita dengan istighfar perbanyak, karena kita menyadari kita hidup ini banyak problem, banyak masalah, masalah anak, masalah tetangga, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah-masalah yang banyak kita hadapi dalam hidup ini. Maka solusi yang dapat mengatasi masalah itu adalah banyak-banyak kita istighfar kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kajian singkat ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga kiranya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halalan thayyibah, dimurahkan segala sesuatu yang dihajatkan dan dikabulkan doa-doa, panjangkan umur kita dalam keberkahan, insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Jangan beli ikan kakap, lebih bagus ikan haruan. Memang Ustadz banyak cakap. Kalau ada salah dan silap, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa?